dengan absorpsi. Ya, jadi ketika kita mendapat fenomena misalnya absorpsi, ya, berarti at ya, dibanding ab. Nah, kalau pakai b, ab gitu, absorpsi, dia menyeluruh gitu, merata. Tidak hanya terjadi pada permukaan. Ya, tapi kalau adsorpsi, ya, absorpsi pakai D, adsorpsi dia pasti penyerapannya terjadi pada permukaan padatan, permukaan ya. Ya, kalau absorpsi B dia menyeluruh, tapi kalau adsorpsi ya ini merupakan peristiwa penyerapan pada permukaan. Ya. Gitu perbedaan antara adsorpsi dengan absorpsi. Ya. Contohnya apa? Contohnya ketika Anda praktikum, apakah Anda sudah pernah belajar praktikum kinetik ya? Sudah lewat ya kinetik? Sudah? Atau fisik yang menggunakan, kita ingin menggunakan zat warna colorimetry. Ya, itu biasanya dia tidak terjadi pada padatannya aja, tidak terjadi pada tidak terjadi pada jadi tidak terjadi pada permukaannya saja, tapi dia penyeluruh. Ya. Tapi ketika kita bicara adsorpsi, adsorpsi itu berada pada permukaan. Nah, kemudian absorpsi masuknya solut ke dalam, solut itu zat larut ya, solut ke dalam bahan padat. Ya. Jadi dia tingkat molekular, ya, dia terjadi, ya. Jadi sifatnya itu berada pada larutan, ya. Nah, bagaimana adsorpsi ini? Prosesnya, ya, proses dengan solut terakumulasi pada permukaan, ya, pada permukaan proses dengan solut terakumulasi pada permukaan atau cair padat atau gas padat, biasanya itu, ya. Nah, kalau lihat gambarannya, ya. Nah, misalnya kita berada pada peristiwa absorpsi, ya. Nah, contohnya ini, misalnya pada fasa bulk, fasa ruah, bulk itu ruah, ya. Nah, kalau terjadi pada absorpsi, maka dia bisa terjadi pada dalam, tidak terjadi pada permukaannya saja, tapi dia menyuruh. Nah, ini. Tapi kalau sifat absorpsi, ya, sifat absorpsi, maka dia berada pada permukaan saja. Itu perbedaan antara absorpsi phase atau ini absorpsi phase. Jadi kalau sifatnya absorpsi ini begini, ya. Tapi kalau sifatnya absorpsi ini tidak masuk dalam, tapi dia hanya di permukaan saja, ya. Nah, itu biasanya terjadi pada fasa padatan dan cairan, dan fasa padatan dan gas, ya. Ya. Antara ini cairan semua nih, ya, ini cairan, ini sifatnya padatan. Kemudian apalagi, yaitu ini gas, ini padat. Itu biasanya fenomena absorpsi. Nah, itu, ya. Nah, apa saja aplikasinya penggunaan absorpsi itu? Ya, penggunaan sifat
absorpsi. Ya. Yang ini penyerapan terjadi pada permukaan bidang antarmuka, yaitu cair dengan padatan atau gas dengan padatan. Nah, itu. Contohnya apa? Dehumidifikasi. Contohnya lagi yang kedua, penghilangan bau ya, atau warna atau rasa. Misalnya yang ketiga, penghilangan polutan gas H2S. Gitu. Biasanya di got tuh, maaf ya, di got itu baunya luar biasa ya. Nah itu biasanya perlu penanganan penyerapan gas ya H2S. Bisa aja di dalam selokan yang kotor itu ada H2S. Ya. Menggunakan deionisasi air. Yang terakhir fraksionasi hidrokarbon. Contohnya ya penggunaan peristiwa penyerapan atau penyerapan di permukaan atau absorpsi. Gitu. Ya. Nah, baik, itu saya rasa sudah sudah cukup untuk hari ini. Nanti Anda presentasi, ya. Saya akan rancang dulu berapa kelompok gitu, banyak sekali nih ya. Nanti Anda 50 ya, kira-kira 50 ya. Nanti saya hitung lagi ya. Nanti Anda masuk di grup mana gitu. Ya. Saya rancang dulu di kelas apa yang harus saya lakukan untuk Anda. Nah, tinggal Anda membagi diri nanti ketika dihitung berapa kelompok, nanti membagi diri, kemudian berarti Anda presentasi ya. Nah itu, kemudian ada pertanyaan lagi sampai sini ya? Baik, kita pindah ke Google Classroom ya. Baik, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.